Kita tahu bahwa Provinsi Banten adalah provinsi kelima yang penduduknya paling miskin di Pulau Jawa. Kemudian tingkat penganggurannya adalah nomor 2 tertinggi saat ini setelah ada penurunan di bulan Januari kemarin. Dan kemudian kita tahu kemiskinan, pengangguran salah satunya sumbernya adalah pendidikan. Oleh karena itu saya ingin bertanya, apakah dalam rangka memutus rantai kemiskinan, program pendidikan gratis yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dapat dilaksanakan oleh Bu Airin bila mana Ibu Airin terpilih? Karena kami berkomitmen, bila kami terpilih, sekolah gratis merupakan sebuah keharusan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Terima kasih Bu Airin. Cukup Bapak? Baik. Kami persilahkan Cagup 1 untuk menjawab, durasi 2 menit, hitung mundur dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andra. Dalam pendidikan kita tidak hanya mengejar persoalan sekolah gratis, tetapi bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri. Karena kita lihat dari data bahwa yang melakukan sekolah gratis, angka partisipasi sekolah di Banten masih sangat rendah. Jadi tentunya kita harus membreakdown lagi, yang namanya sekolah gratis itu apa? Biaya operasional, biaya personal, atau seperti apa? Tetapi jangan lupa untuk terus juga meningkatkan bagaimana program agar ada kualitas pendidikan. Sekali lagi anak kita jangan cuma asal sekolah. Sekolah menengah kejuruan perlu dievaluasi, karena banyak angka pengangguran di Banten akibat sekolah kejuruan yang belum tepat sasaran. Bagaimana sekolah menengah kejuruan harus link and match. Hari ini kita membangun sekolah baru butuh 2 tahun. Menambah ruang kelas butuh waktu 1 tahun. Konsep yang akan saya tawarkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Banten jika saya dan Pak Haji Ade terpilih, maka adalah bagaimana kita menambahkan tentu ruang kelas, menambah sekolah baru tapi tidak mematikan sekolah swasta. Tentu kita akan ada beasiswa, subsidi per siswa kepada anak-anak Banten yang sekolah di sekolah swasta. Apa yang didapat anggaran rupiah yang di sekolah negeri hari ini, tentunya eks rupiahnya harus bisa dirasakan oleh anak-anak Banten yang sekolah di sekolah swasta. Itulah artinya keadilan, itulah artinya pemerataan. Bagaimana pendidikan dengan kualitas yang baik itu juga penting, karena untuk mengurangi pendidikan dalam rangka mengurangi angka pengangguran, agar bagaimana anak-anak kita siap kerja, siap pakai, tentu ini mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita bersama. Sekali lagi, APBD tepat sasaran, sesuai dengan targetan, tetapi kualitas harus diperhatikan. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Ibu. Cukup. Baik. Nanti saya tambahin nanti. Silakan. Sudah. Baik Bapak sebelumnya. Berikutnya kepada calon gubernur nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya meyakini bahwa pendidikan merupakan cara manusia dan bangsanya untuk lepas dari kebodohan, keterbelakangan. Jadi hari ini Provinsi Banten dengan tingkat lama belajar, lama sekolahnya yang masih di bawah 9,5 tahun atau masih setara dengan lulusan SMP, sehingga kita perlu upaya akselerasi dalam rangka meningkatkan daya saing manusia Provinsi Banten, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan gratis. Jakarta alhamdulillah telah menganggarkan layanan pendidikan gratis. Saya pikir Banten yang berbatasan langsung harus segera melaksanakan hal tersebut karena kita sudah sangat tertinggal. Pertanyaannya, apakah keuangan kita mampu untuk melaksanakan sekolah gratis? Disinilah kita diajak untuk berpikir adil. Selama masih ada kasus-kasus korupsi, selama masih ada penyelewengan, tandanya kita masih bisa memberikan layanan sekolah gratis kepada anak-anak kita. Tentu sekolah gratis harus diimbangi dengan bagaimana guru atau pendidiknya juga dipikirkan kesejahteraannya. Inilah yang saya sampaikan, bagaimana program pusat, bagaimana program daerah itu bisa bersinergi, karena esensinya seorang gubernur adalah menjalankan mandatori atau perintah atau kepanjang tanganan dari seorang presiden, sehingga program-program nasional ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada seorang gubernur. Saya punya keyakinan pendidikan gratis akan memutus mata rantai kemiskinan, dan tentu sekolah gratis ini potensi untuk disalahgunakan akan kecil sekali. Berbeda dengan program-program yang perlu perhatian lebih. Oleh karena itu saya meyakini Bu Airin, sekolah gratis ini merupakan solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan Provinsi Banten. Silakan dijawab calon gubernur 1, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, ayah saya mengajarkan sekolah mencari ilmu, ilmu yang tidak berat dibawa kemana-mana. Tentu ilmu ini penting, kita punya pondok pesantren modern, pondok pesantren Salafi di Provinsi Banten, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang. Bagaimana kita mendorong, bukan hanya sekolah gratis saja yang disampaikan Pak Andra, tapi juga kualitas pendidikan itu penting. Bagaimana ada santri inovator, saya seling bertemu dengan anak-anak pondok pesantren. Bu Airin, saya ngaji di pondok pesantren, tapi saya akan jadi kepala keluarga. Setelah ini saya belum tentu jadi guru ngaji, tapi saya jadi kepala keluarga harus cari uang. Gimana caranya? Maka oleh itu, Airin Ade akan membuat program santri inovator dengan BLK bisa didatangkan langsung secara mobile ke pondok-pondok pesantren, atau kita mengumpulkan siapa santri-santri yang mau menjadi misalnya pengusaha, maka kita berikan pelatihan. Tentunya juga dengan training center yang akan kita lakukan. Sekali lagi, kunci kita keluar dari kemiskinan adalah ilmu. Sekolah hanya batu loncatan untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang tidak berat dibawa kemana-mana. Santri inovator akan kita lakukan terhadap pondok-pondok pesantren modern maupun juga pada terutama Salafi yang ada di Provinsi Banten. Balai latihan kerja hari ini kita punya, tapi belum maksimal. 10 tahun saya jadi wali kota Tangsel, meminta balai latihan kerja yang ada di Serpong Utara itu tidak termaksimalkan. Padahal letaknya sangat strategis, sangat akan mampu memberikan pelatihan kepada anak-anak kita untuk bisa mendapatkan sertifikasi, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan, akan mendapatkan kemandirian. Training center, kita punya perusahaan-perusahaan, kita dorong agar mereka membuka training center dengan beberapa hal yang tentunya dengan catatan mereka juga bisa menerima pekerjaan dan tentunya dengan balai latihan kerja secara mobile. Ini penting karena sekali lagi kemiskinan, pengangguran menjadi hal yang sering saya temukan di lapangan, keluhan masyarakat di Provinsi Banten yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik, waktu habis. Mohon tetap tenang.